Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, mungkin kalian pada tahu ya, kemarin aku habis cover video lagu atau cover lagu judulnya Tanpa Batas Waktu. Nah, bagi kalian yang belum tahu videonya kayak apa, kalian bisa lihat di kanan atas aku, nanti akan aku kasih labelnya. Nah, aku akan membahas bagaimana sih caraku membuat video cover lagu itu. Nah, alat-alat yang aku pakai yang pertama adalah headsetku ini ya guys. Kemudian ada handphone, aku pakai handphone, nggak pakai kamera kayak XLR gitu, nggak. Kemudian aku pakai laptop. Laptop itu fungsinya untuk mengolah suara ya. Kalau untuk handphone tadi fungsinya untuk mengolah visual atau gambar atau video. Nah, kemudian aku juga pakai alat musik. Alat musik yang aku pakai adalah gitar. Gitar ini fungsinya adalah untuk sebagai pedoman aku aja dalam menentukan chord-chord yang kemungkinan lebih sulit kalau ditemukannya lewat komputer ya. Jadi aku juga tetap pakai gitar untuk menentukan chord-chord yang tertentu seperti itu. Nah, selain itu dari segi pencahayaan aku menggunakan ring light guys. Nah, ring light yang aku pakai ini ukurannya 46 cm atau diameternya 18 inch. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan khusus membahas mengenai pencahayaan guys. Oke, kenapa aku bahas pencahayaan guys ya? Karena dalam pembuatan video cover aku ini yang aku rasakan sendiri ya, yang paling penting dalam pembuatan visual atau video itu adalah pencahayaan guys. Nah, kebayangkan kalau misalkan kalian itu membuat video ternyata banyak noise-nya nih. Nah, kayak video yang ini ya, coba kalian lihat dulu gak apa-apa, atau nanti aku kasih di label ini video yang menurutku noise-nya banyak. Nah, itu kelihatannya kayak mengenaskan sebenarnya guys ya, karena dalam pembuatan video itu kalau banyak noise-nya itu kurang sedap dipandang mata ya. Nah, untuk membuat video cover yang agak berkualitas bagi youtuber pemula ya, kayak di label yang satu ini yang nanti akan aku kasih. Nah, aku mengandalkan banget pencahayaan. Nah, kesimpulannya pencahayaan yang aku utamakan di sini adalah ring light guys. Ada banyak pencahayaan guys ya. Mungkin kalian udah pada tahu juga banyak jenisnya seperti softbox. Kemudian ada lagi lampu sorot seperti itu ya. Dan kita juga mungkin agak mengenal mengenai 3 sisi pencahayaan, kurang lebih begitu bahasanya ya. Mulai dari pencahayaan dari belakang, kanan, kiri, kalau perlu dari atas. Kalau bawah mungkin kalau perlu iya, kalau nggak perlu ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi untuk ring light ini cukup dari depan aja. Jadi kalian hanya butuh satu ring light dengan ukuran yang tadi aku sebutkan 46 cm dan diameternya 18 inch. Nah, ring light yang aku sarankan ini memiliki watt kurang lebih sekitar 75-an guys. Kalau kalian pakai cahayanya optimal ya. Kalian juga harus tahu pada saat membeli ring light, sebenarnya ukuran ring light itu banyak macamnya guys. Ada yang mulai dari ukurannya sebesar hampir sehandphone begitu ya. Jadi ring lightnya itu kecil, jadi kalian kalau misalkan mau podcast atau mau cover lagu dan sebagainya, kalian harus deketin banget muka kalian ke handphone. Kalau enggak, nanti masih akan ada noise-nya seperti itu. Nah, salah satunya aku rekomendasiin adalah ring light yang ukurannya paling besar, paling umum dijual di pasaran. Yang seperti aku bilang tadi 46 cm atau 18 inch. Nah, untuk menggunakan ring light ini ya guys, kalian menggunakannya secara selfie, kurang lebih seperti itu. Kalian menggunakannya secara tatap muka seperti ini. Yang penting cahaya kalian nyampe ke seluruh bagian yang ingin kalian terangi. Kemudian setelah cahayanya itu kelihatan menyebar dan noise-nya udah nggak ada, kalian udah pikir oke, nah, baru kalian bisa melakukan cover lagu atau perekaman segala macam video lah sebenarnya. Nah, pada saat aku membeli ring light selang 2 hari ya, aku pakai. Padahal aku makanya juga baru beberapa kali, nggak taunya ring lightnya itu lampunya mati guys. Wah, jadi kan sedih banget ya kalau lampu ring lightnya mati. Nah, aku kemudian cari penyebabnya, kenapa kok mati. Tadinya aku pikir lampu ring lightnya yang mati, nggak taunya adaptornya yang mati guys. Nah, ring light yang aku beli ini adaptor bawaannya mereknya Sunace, tapi waktu aku cari di online itu nggak ada guys merek Sunace. Itu sebabnya aku buka kan adaptornya, kemudian ternyata di dalam adaptornya itu terlihat baik-baik aja, tapi
di dalamnya kan ada kayak baterai gitu ya, agak menggelembung gitu guys. Nah, singkat cerita, akhirnya aku nanya-nanya ke teknisi, kemudian ke teman-teman yang kerjanya dalam bidang kelistrikan ya. Dan aku juga browsing-browsing, di YouTube juga aku browsing, ternyata banyak masalah dari para YouTuber itu mengenai ring light mati gara-gara adaptornya guys. Nah, jadi pada saat kalian membeli ring light, kalian mungkin beberapa, mudah-mudahan enggak ya, tapi kadang-kadang ring light itu matinya itu karena di adaptor. Nah, waktu adaptor mati, aku melakukan pengecekan dengan cara memakai adaptor lain yang steker cowoknya itu sama atau cocok atau sesuai diameternya dengan ceweknya steker ring light guys, atau jack ring light. Nah, setelah aku pasang, tapi waktu itu aku masangnya yang ampernya lebih kecil ya. Jadi ring light itu kan ampernya, ampere bawaannya itu 5 ya, 5 ampere. Dengan keterangan di situ ada tulisan DC atau arus bolak-balik. Nah, kesimpulan dari aku adalah kalian untuk mengatasi atau untuk menambah kualitas dari adaptor ring light itu, kalian jangan beli adaptor yang sama ampernya. Misalkan ring light kalian ampernya 5, kalian jangan beli adaptor yang 5 ampere juga, kalian beli yang di atasnya. Kalau bisa sedikit aja di atasnya, jangan terlalu banyak. Contoh 6 ampere. Nah, di online banyak ya, kalian coba cari aja adaptor 6 ampere. Kalau dipakai ke ring light, nah itu ring lightnya aman guys, soalnya arus yang di cover oleh adaptornya itu lebih besar daripada arus yang dikeluarkan atau diserap oleh ring lightnya sendiri. Waktu itu aku sempat nyoba, aku beli trafo ya, trafo yang portable, jadi baut-bautnya masang sendiri kayak gitu ya. Kemudian ampernya itu sama-sama 5 guys. Nah, pada saat aku colokin, aku pasang stekernya, aku colokin ke stop kontak, nggak taunya ada percikan api. Percikan api itu 2 kali guys. Nah, 2 kali itu terletaknya di adjusternya lagi. Aku sempat kaget kan, akhirnya aku balikin aja adaptor atau trafonya, trafo portable-nya. Untungnya penjualnya masih mau ya nerimanya. Aku bilang aja kalau ada percikan api, terus penjualnya baik ya, alhamdulillah. Bilang, oh ya nggak apa, balikin aja gitu ya. Kemudian aku putusin untuk nyari online adaptor yang 6 ampere. Setelah itu aku coba, hasilnya aman guys. Nah, itu sebabnya tips untuk ring light adalah pada saat kalian mengalami mati ring light, langsung aja kalian coba dengan adaptor yang lain, yang jack atau stekernya atau colokan cowoknya itu sama atau sesuai dengan ring light kalian. Tapi jangan di fullin ya cahayanya ya. Kalau di fullin nanti khawatirnya beban lebih, nanti salah satu komponennya ada yang rusak, entah ring lightnya atau adaptornya. Sekedar nyala aja pokoknya. Nah, setelah nyala berarti kan ring light kalian nggak apa-apa, kalian beliin adaptornya gitu. Adaptornya jangan yang ampernya sama ya, tapi yang ampernya di atasnya. Oke, jadi selama aku beli ring light, masalahnya itu cuman itu guys. Tapi itu lumayan pusing juga sih sebenarnya. Nah, untuk YouTuber pemula, saran dari aku adalah pada saat kalian coba untuk membuat sebuah video, aku sarankan kalian beli aja dulu ring light. Nah, nanti sambil kalian belajar membuat video, kalian sambil praktek gitu ya, nanti kalian videonya itu bisa anti noise guys, seperti itu. Nah, pada video-video aku selanjutnya nanti aku akan bahas komponen untuk membuat video cover aku yang selanjutnya. Mungkin aku akan bahas mengenai headset atau dan sebagainya, atau mungkin kalian punya request membahas komponen yang apa terlebih dahulu, nanti aku akan bahas kupas tuntas. Insya Allah ya aku bisa, nanti aku bahas. Nah, kalian komen aja di bawah ya, nanti aku akan buatkan video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.